Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Shalom. Kita akan disapa oleh firman Tuhan hari ini di Minggu tanggal 17 Februari tahun 2019. Firman Tuhan yang tertulis di kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat 25 mari kita baca bersama. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar sebuah legenda, yaitu sebuah cerita di kota Winsberg, Jerman, di mana di sana ada sebuah benteng kuno yang sekarang menjadi sebuah tujuan wisata. Menurut legenda, tahun 1441 pasukan musuh mengepung dan mengisolasi benteng itu. Untuk alasan kemanusiaan, komandan musuh mengirim pesan ke dalam benteng bahwa sebelum pasukannya menyerang, mereka akan memperbolehkan para perempuan dan anak-anak meninggalkan benteng dan pergi bebas. Tetapi para lelaki dewasa tidak boleh, akan ikut dibinasakan. Setelah beberapa kali bernegosiasi, akhirnya saudara-saudara, komandan musuh menyetujui untuk membiarkan perempuan dan anak-anak membawa miliknya yang paling berharga. Silakan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya bahwa barang tersebut harus mereka pikul sendiri. Tidak boleh memakai alat angkutan. Pada jam dan saat yang ditentukan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, komandan dan pasukan musuh tercengang-cengang. Mereka heran melihat apa yang terjadi. Ternyata para perempuan berbaris satu persatu keluar dari benteng dengan menggendong suaminya masing-masing. Kenapa? Karena bagi mereka suaminya adalah milik yang paling berharga. Bagi para istri, bagi para perempuan pada waktu itu, yang paling berharga dalam kehidupan mereka adalah suami mereka masing-masing.
Seperti itulah saudara-saudara yang dilakukan oleh Allah terhadap kita. Kita di hadapan Tuhan adalah yang berharga. Sehingga Tuhan mengatakan di Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku. Oleh karena itu kalau ada kita merasa tidak berharga di hadapan orang, atau ada istri tidak dihargai oleh suami, ada suami yang tidak dihargai oleh istri, atau kita merasa tidak dihargai oleh orang lain, tapi ingatlah, ada satu pribadi yang begitu menghargai kita. Siapakah itu? Yaitu Tuhan. Bagi Yesus, kita manusia adalah miliknya yang paling berharga. Sehingga dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Bayangkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa berharganya kita di mata Tuhan, yaitu seharga nyawa anak Allah. Dan itulah kasihnya, yaitu membuat kita yang berdosa ini berharga di mata Tuhan, menjadi miliknya yang paling berharga. Inilah yang menjadi persoalan pada jemaat Korintus pada waktu itu. Kalau memang dia adalah Tuhan, kenapa dia harus menderita, dia harus rela lahir di kandang domba? Kalau dia memang Tuhan, kalau untuk menyelamatkan, kenapa dia harus mati di kayu salib? Saudara-saudara, jalan salib adalah jalan yang dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita. Jalan salib merupakan alur pikir yang sungguh terbalik, bahkan pikiran bodoh bagi mereka yang menganggap dirinya berhikmat di zamannya pada waktu itu. Karena itu kalau kita dilihat firman Tuhan hari ini, dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri. Inilah yang membuat kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bangga menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Karena begitu kasihnya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan kita mengerti, memahami rencana Tuhan hanya melalui hikmat yang dari Tuhan. Hanya melalui hikmat yang dari Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, apakah hikmat yang dari Tuhan itu? Kalau dikatakan di Amsal 1 ayat 7, mari kita buka Alkitab kita, apa dikatakan di Amsal 1 ayat 7. Di Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di ayat sebelumnya dikatakan, baiklah orang bijak mendengar, baiklah orang bijak menambah ilmu, biar dia memahami pengertian, memperoleh bahan untuk pertimbangan. Tapi ingat, untuk mendapatkan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Hikmat akan Tuhan itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat tadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Ayub 28 yang menjadi epistel kita hari ini, dikatakan di sana betapa pentingnya hikmat itu. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara.
Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadikan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah menyadari bahwa kita itu adalah berharga di mata Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam kehidupan kita. Suatu ketika Raja Salomo mempunyai kesempatan untuk memilih di hadapan Tuhan. Hai Raja Salomo, silahkan pilih. Apa yang kamu minta? Saya tidak tahu ketika seandainya kita menjadi Raja Salomo, apa yang kita minta dari Tuhan? Apa yang kamu minta akan saya kasih. Mintalah, saya akan berikan. Tuhan memberikan kesempatan kepada Raja Salomo untuk meminta apa yang dia mau dari Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dia minta? Apa yang dia minta? Di 1 Raja-Raja 3 dia katakan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Raja Salomo tidak meminta kekayaan, saudara-saudara. Raja Salomo tidak meminta prestasi, kemuliaan, supaya dihormati orang lain. Tapi yang dia minta adalah hati yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Apakah Tuhan kasih, Bapak Ibu saudara-saudara? Tuhan tidak hanya memberikan hikmat itu kepada Raja Salomo, tapi Tuhan juga memberikan bonusnya. Firman Tuhan mengatakan, tidak hanya hikmat yang diberikan seperti apa yang dia minta, tapi Tuhan juga memberikan kepada Raja Salomo kekayaan, kemuliaan, dan umur yang panjang. Luar biasa. Ini merupakan satu pengajaran buat kita. Ketika kita rindu menjadi orang sukses, ketika rindu untuk membahagiakan orang tua, ketika kita rindu menjadi orang yang diperhitungkan di negara kita ini, yang pertama saudara-saudara yang kita cari, mintalah hikmat dari Tuhan. Itu tidak didapatkan di dalam bangku kuliah, di sekolah manapun. Tapi Tuhan katakan, dan itulah tema kita hari ini, bahwa Tuhanlah sumber hikmat itu. Tuhanlah yang menjadi sumber hikmat itu. Oleh karena itu, hari ini melalui ibadah kita hari ini, bagi kita semuanya, sebagai generasi muda, sebagai generasi gereja, sebagai orang-orang yang mungkin menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, gereja kita, selalulah menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Bahkan Yesus juga di perjanjian baru dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang pertama Yesus katakan mencari apa, Bapak Ibu saudara-saudara? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada banyak yang penting di dalam hidup kita, tapi ada yang paling penting. Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa. Ketika kita membina, memelihara hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita dengan mau melayani di gereja, mau menjadi saksi Kristus, menjadi surat Kristus baik di kampus, di tempat pekerjaan, mau ikut persekutuan untuk mendewasakan iman kita, maka di saat yang sama Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat-Nya.
baik secara rohani maupun itu berkat jasmani. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan supaya hikmat itu menjadi berkat dalam kehidupan kita? Ini yang paling penting. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu adalah sumber hikmat. Namun yang menjadi pertanyaan, ketika kita sudah mengetahui sumber hikmat itu, ketika kita sudah mendapatkan hikmat itu, apa yang harus kita lakukan supaya hikmat itu menjadi berkat Bapak Ibu saudara-saudara? Yang pertama yang kita lakukan adalah evaluasi. Apa itu Bapak Ibu saudara-saudara? Evaluasi. Supaya hikmat itu bisa menjadi berkat, mari kita melihat terhadap apa yang sudah kita lakukan. Apakah hikmat itu hanya sekedar tahu? Apakah hikmat itu sekedar didengarkan? Atau hikmat itu sudah menjadi berkat di dalam kehidupan kita? Saya teringat dengan kebiasaan orang Mesir kuno. Di sepanjang tahun mereka memasukkan batu hitam dan batu putih ke dalam karung. Di akhir tahun mereka akan melihat batu mana yang paling banyak yang mereka masukkan ke dalam karung. Ketika mereka melakukan kesalahan yang mendukakan hati orang lain, mereka akan memasukkan batu hitam ke dalam karung. Tapi ketika melakukan berkat, melakukan yang baik, mereka akan memasukkan batu putih ke dalam karung itu. Dan di akhir tahun mereka akan melihat, mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan. Apakah lebih banyak batu putih atau batu hitam? Oleh karena itu kita boleh mengevaluasi diri kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai pemuda gereja, sebagai anak di tengah-tengah keluarga, sebagai suami, sebagai istri. Apakah kita sudah lebih baik dari yang kemarin? Apakah kita sudah lebih mengasihi keluarga? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi keluarga atau bagi orang lain? Atau justru menjadi batu sandungan? Evaluasi. Mari kita tanya suami. Mari kita tanya istri. Mari kita tanya anak-anak. Mari kita tanya orang tua. Apa yang patut, yang harus kita lakukan untuk menjadi berkat? Yang kedua, supaya hikmat itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita, kita harus melakukan eliminasi. Apa yang harus dieliminasi? Eliminasi yaitu membuang, menyingkirkan yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Kita harus berani untuk berkata tidak. Hikmat itu akan mengajarkan kita menolak apa yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Kita pasti tahu apa yang harus kita buang dalam hidup kita, saudara-saudara. Setelah kita membaca firman Tuhan, setelah kita disapa firman Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu. Mungkin itu adalah sesuatu yang merusak hubungan sebagai suami, sebagai istri. Yang merusak hubungan kita sebagai kakak adik. Apakah itu dosa-dosa kita, kesalahan kita? Mungkin itu di dalam sakit hati, kepahitan, dendam. Mari kita lepaskan itu. Dengan caranya bagaimana, saudara-saudara? Dengan pengampunan. Mengampuni orang-orang yang menyakitimu. Melupakan masa lalu yang kelam. Karena kita tahu kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak mampu melepaskan rasa sakit hati, ketika kita tidak mampu melepaskan dendam dalam hati kita, itu akan merusak pertumbuhan iman kita. Ingat dengan Yusuf yang sering kita dengar, dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi ketika saudara-saudaranya kelaparan, datang menjumpai dia ketika dia menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Apa yang dia katakan kepada saudara-saudaranya? Engkau mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Bahkan apa yang terjadi?
Yusuf memberikan tanah Gosen, tanah yang paling subur bagi saudara-saudaranya. Luar biasa. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika hikmat itu sudah kita dapatkan dari Tuhan, supaya hikmat itu menjadi berkat, yang ketiga adalah fokus. Yang pertama tadi evaluasi, yang kedua eliminasi, yang ketiga adalah fokus. Tuhan mau kita fokus. Hati kita hanya tertuju kepada kehebatan dan karya Tuhan yang luar biasa yang telah menyelamatkan kita. Hidup ini seperti kamera, Bapak Ibu Saudara-saudara. Harus fokus. Kalau tidak fokus, hasilnya blur. Ya kan? Banyak orang hidupnya blur, tidak jelas karena tidak fokus. Orang lain ke kanan, dia ke kanan. Ada nggak seperti itu? Orang lain ke kiri, dia ke kiri. Dia tidak memiliki sikap yang teguh di dalam Tuhan. Orang-orang seperti itu akan sulit menjadi sukses. Kita harus fokus, kita datang ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Banyak tantangan ketika kita mau beribadah. Banyak tantangan ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau aktif dalam pelayanan. Tantangan itu bisa saja dari diri sendiri, mungkin karena kesehatan, macet, jauh, atau dan akhirnya ada alasan malas dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin dan percaya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita fokus kepada tujuan kita, tidak ada yang dapat menghalangi kita. Tantangan itu bisa dari teman, mungkin orang yang ada yang merasa tidak menghargai di keluarga, atau karena salah pengertian. Saudara-saudara, tetaplah fokus. Tujuan kita untuk datang ke gereja adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah hari ini, di minggu ini, kita diajak untuk merenungkan hikmat Tuhan melalui salib di dalam kehidupan kita, supaya kita semakin mengasihi Allah dengan menghargai, dengan memelihara keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga kita dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kau mengajarkan kami untuk selalu merindukan hikmat yang dari Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat bertumbuh di dalam iman, dan juga kami semua yang hadir di sini. Biarlah Engkau yang memelihara kami di dalam setiap perjalanan hidup kami, dan firman-Mu bisa menjadi tuntunan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.